Gonna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Halo, selamat pagi teman-teman Reaksi TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian nih? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang COVID lagi melonjak teman-teman. Jadi gue harap teman-teman mematuhi protokol yang ada. Dan kalau bisa jangan wirawiri dulu teman-teman, karena memang lagi bahaya banget nih COVID nih. Tetangga-tetangga, teman-teman itu udah banyak banget. Sampai di perumahan gue juga pun sekarang kalau mau masuk tuh udah rumit banget teman-teman, kayak diperiksa dan segala macam. Terus mau masuk ke kantor apa segala macam udah ada pembatasannya teman-teman. Jadi pesan dari gue adalah kalian tetap berhati-hati dan patuhi protokol yang ada teman-teman. Jadi jaga jarak aku sama dia yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Canda, jadi curhat. Pokoknya ya jaga jarak, terus pakai masker dan jangan bersentuhan teman-teman. Mimin otaknya udah jawab bersentuhan tuh udah kemana-mana. Pokoknya gitulah teman-teman ya. Kalian juga pasti tahu banyak di sosial media. Nah, hari ini kita akan nemenin waktu teman-teman yang mungkin lagi galau-galau dan lagi pusing-pusing. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, ini pertanyaannya tuh macam-macam ya dari teman-teman. Nah, si Mimin itu terlalu sibuk ya, jadi susah jawabin katanya, terus dia minta tolong dibikinin konten aja. So, kita mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman bumper dulu. Oke, let's do the go. Apaan sih bang? Sekarang kita akan jawab pertanyaan dari Gui Evi. Jadi di konten referensi modifikasi IR6. Halo Bang Reox TV, halo. Kenapa IR6-nya mau dijual ya? Saya lihat di OLX soalnya. Iya teman-teman Reox TV, jadi jadi kita tuh banyak motor-motor yang udah kita modifikasi, itu akan kita lelang di Faza Motor teman-teman, dan ini Instagramnya. Nah, jadi di Faza Motor itu buat informasi buat kalian aja. Kalian kalau misalkan cari motor-motor bagus banget di situ. Dikarenakan itu memang hasil modifikasi dari kita semua. Bukan masalah hasilnya yang bagus ya teman-teman. Ya, pede banget bang, enggak. Jadi kita lebih mengutamakan ke bagaimana kalian saat membeli. Nah, jadi kan sebelumnya udah pernah kita ceritain tuh, kalau beli motor second tuh, wah amit-amit deh, ada yang bocel, gopal, bannya habis dan segala macam. Tapi di Faza Motor dengan pilihan paket ganteng, yang pertama bannya itu pasti di atas 90%. Bisa dibilang malah kalau kalian hoki banget baru ke situ dipakai baru. Kita bilang second karena biasanya kesini udah dicobain atau apa, itu pun belum dipakai jalan jauh dan segala macam. Yang kedua, parts modifikasinya itu baru semua teman-teman, bener-bener baru. Kenapa kita bilang baru? Karena ya yang kita kontenin itu motornya gitu loh. Kalau nggak kita pakai ya kita jual gitu, dan dilelang di Faza Motor. Berikutnya, kilometer auto rendah banget. Jadi kayak misalkan ada tuh beberapa yang bener-bener kilometernya ya ampun itu rendah banget. Yang kedua, kalau hoki banget kalian dapat yang udah repaint. Jadi motornya itu konsepnya bener-bener kayak baru teman-teman. Kayak kulit jok, kanvas, mesin, semua udah diservis dan segala macam, itu bener-bener kayak baru. Nah, berikutnya lagi kalian bisa dapat kalau lagi promo itu balik nama. Ataupun yang dijaminkan adalah SNK-nya itu udah pasti diperpanjang gitu. Jadi kalau misalkan dia beli langsung gratis perpanjang. Tapi kalau balik nama itu kayak semacam ada tambahannya lagi. Nah, yang paling ultimate-nya lagi teman-teman, dapat 2 kali servis. Tapi kalau misalkan rumah kalian di Garut, nah jadi cuma dikirimin aja olinya, ganti sendiri. Tapi si pihak Faza Motor pasti nitipin oli. Nah jadi motor-motor yang udah nggak kita pakai rata-rata kita langsung lelang di Faza Motor. Dan alasan IR6-nya dijual sebenarnya ya selain cc-nya terlalu berlebihan banget untuk saat ini, belum kuat nih hatinya. Ya mungkin nanti kita akan beli lagi sih, tapi sekarang kayaknya udah ada MT. Itu bang, udah dijawab.
Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu modifikasi Mio GT jadul. Nah, ini di konten modifikasi Mio jadul. Bang Arul Hakiki. Bang Rendra, kapan sih tim Riox-nya nge-review sekaligus modifikasi Yamaha Fiction ala Riox CV? Nah, ini Bang Arul, mohon maaf banget, kita lagi cari Yamaha Fiction itu. Kemarin tuh udah dapet ya, cuma katanya udah di discontinue kalau nggak salah ya. Pokoknya dapet jauh banget di Bandung gitu. Kita mau beli baru. Terus untuk yang tahun baru kita belum beli gitu, celengannya belum cukup gitu. Terus buat nyari-nyari yang second udah 2 kali kita dapet, tapi secondnya itu kita terlalu banyak benerinnya, Bang Arul. Jadi insya Allah sih bulan depan ya, kalau nggak bulan ini Juli ya, bulan Juli kita udah kontenin deh itu Fiction. Kita berusaha cari yang masih bagus, karena 2 kali nyari second itu dapatnya udah hancur. Terus nyari baru kemarin kesulitan, adanya di Bandung, udah gitu warnanya merah, kurang cocok sama kita. Terus yang baru 2021 duitnya kurang. Bang, alasan aja enggak teman-teman. Jadi ya kita lagi berusaha. Niat udah ada, niat dari Riox TV udah oke banget buat si Fiction. Insya Allah bulan ini nanti kita kontenin. Ditunggu ya Bang. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Bang Muhammad Majid. Ban segede gitu apa nggak mentok sama sok belakang dan spakbor depan Bang? Itu di konten Ninja RR teman-teman, Ninja 150 RR. Nah, untuk bagian belakang itu nggak mentok sama sekali dengan ukuran 150 dan velgnya itu 3,5 inch kalau nggak salah. Karena yang pertama armnya udah diganti pakai arm B-Pro, jadi bener-bener nggak ada masalah banget. Sama shock breaker jauh, nggak mentok. Terus jadi kombinasinya kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk bagian depan itu memang mau diapa-apain tetap mentok sama spakbornya. Karena ukuran bannya kalau nggak salah 120 ya. Nah, 120-an lah. Itu pasti mentok. Maka dari itu di-upgrade dudukan sama spakbornya pakai punya Ninja 250 karbu. Kayaknya waktu itu udah dijelasin deh. Jadi pakai Ninja 250 karbu, dan itu bener-bener kalau kita bikinnya di KGC Motor itu PNP di Ninja RR. Namun kalau kalian nggak ganti ban atau pakai velgnya standar, kalau kalian ganti spakbor Ninja karbu itu jelek, karena spakbor itu kan gede modelnya. Jadi kalau bisa, kalau udah kalian upsize aja bannya, baru kalian ganti spakbornya. Itu spakbornya ganti sama dudukannya juga ya teman-teman. Dudukannya tuh belinya di K20. Di KGC Motor kalau nggak salah, dan ini IG-nya. Tanya-tanya aja di situ. Jadi kalau misalkan kalian upgrade yang ukuran gede kayak gini, wajib diganti tuh bagian depan, itu spakbornya. Cuma spakbor aja sih yang masalah. Kalau belakang karena ganti arm udah aman. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih AC-nya nggak nyala bagaimana? Bergerak banget. Oke, dari Bang Dani Ramdan. Oke, Bang Dani Ramdan nanya, masih bingung Bang kalau ada rezeki mau ambil MX King atau Aerox untuk dipakai dalam kota aja dan dipakai untuk harian. Ada saran Bang? Kalau pribadi gue sendiri, kalau kalian belum punya motor koleksi atau dalam arti lain buat motor simpenan, cewek simpenan, nyimpen cewek ya, canda teman-teman. Mimin nih, budul baik teman-teman. Oke, lanjut. Kalau kalian belum punya motor koleksi atau apapun itu, baiknya sih kalian ya belinya Matic. Karena bagi gua pribadi, setelah gua menunggangi Aerox untuk harian, gua ngerasa terlayani. Apalagi Aerox sama MX itu memang satu jenis motor yang kontrasnya agak sedikit berbeda. Aerox itu memang diperuntukkan untuk harian yang enjoy banget, dan semua fasilitasnya ada, termasuk fasilitas yang terbaru yaitu Aerox Connected teman-teman, Yamaha Connected. Kalian bisa memantau motor kalian di situ dan bla 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 di situ. Nah, itu yang nggak ada di Yamaha MX King kalau nggak salah. Dan MX King itu motor pakai gigi. Ada kalanya pasti kalian itu akan ngerasa capek dengan motor yang bertransmisi. Bertransmisi gigi gitu ya. Walaupun
feel kebut-kebutan di jalan atau dalam tanda kutip feel saat kalian buru-buru mau kemana-mana itu lebih enak pakai motor kayak gitu ya, dan motor yang bergigi. Namun ada kalanya persentase lebih banyak kalian akan lebih menikmati ketika kalian menggunakan motor Aerox. Di sisi lain kalau buat harian bagasinya lebih besar, motornya lebih keker, dan Aerox yang sekarang tuh lebih tangkas. Ya kalau pertanyaannya untuk harian, Aerox di hati. Yo, iya apaan sih? Kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kemarin ada yang komen di konten yang cerita tentang ban gambot di New R25 Motovlog Ninja 150RR. Bang Ivan Nur. Bro, mau nanya, kalau MT25 pakai velg lebar 5,5 inch ditambah ban 180 rasanya gimana? Apakah berat banget tarikannya? Dan untuk top speednya gimana? Nah, yang iyanya gue jawab dulu pertanyaan yang terakhir. Masalah top speed tentunya ada pengurangan. Nah, kalau masalah berat nggak beratnya, ketika kalian ganti ban belakang dan velgnya, itu kalian harus melakukan perhitungan baru. Nah, perhitungan baru itu dilakukan di bagian gear belakang dan di bagian setup ECU. Kenapa bang harus dilakukan seperti itu? Supaya motor kalian tidak terasa berat, teman-teman. Nah, kemarin gue juga melakukan itu, termasuk gue melakukan beberapa perhitungan ulang dari sisi ECU sebelum gue ke Cileteh. Iya, pokoknya sebelum touring ke Sukabumi, gue melakukan perhitungan itu. Nah, karena size ban MT25 gue sama kayak si Mimin, gue sama-sama melakukan perhitungan itu, ada perbedaan sedikit. Namun rasanya ya alhamdulillah nggak meleset-meleset jauh, sama-sama enak teman-teman. Jadi kalau dibilang berat enggak. Terus top speed masih berkurang. Yang iyanya agar tidak terasa berat bagaimana? Hitung ulang untuk masalah gear belakang sama setting ECU-nya supaya motor kalian terasa ringan. Jadi udah ringan, ganteng lagi. Masalah top speed, mau kemana sih bang? Ngebut-ngebut bang, orang begini-gini jalanannya kayak Mimin kemarin. Iya bang. Itu aja. Oke teman-teman Drag TV, sekarang kita lanjut ke jawab pertanyaan lagi, yaitu dari Bang Fatir Rahman Al-Ayubi teman-teman. Min, mending beli motor R15 baru apa R25 second? Please Min, bantu jawab. Gue lagi nabung buat kuliah. Nah, jadi motornya ini mau dipakai ke kuliah nih. Nah, kalau menurut kita pribadi, lebih baik abang beli yang R25 second. Kenapa? Kok malah pilih yang second? Yes, tentu aja teman-teman. Soalnya sangat signifikan banget perbedaannya antara R15 baru dan R25. Yang iyanya dari silindernya aja itu udah beda banget, ya kan? Yang satunya ini 2 silinder, yang satunya 1 silinder. Tapi kan baru bang ya, baru nggak bisa dirubah untuk kedua silinder kan? Tetap aja 1 silinder. Tapi kalau abang beli yang R25, abang bisa dapetin sensasi 2 silinder, dan itu udah lumayan banget dengan harga yang nggak jauh beda banget sama harga baru dari R15. Mungkin dengan harga baru R15, abang bisa dapetin kondisi yang paling bagus di R25 yang old second. Kurang lebih kayak gitu. Kalau abang mau sedikit nabung lagi atau bekerja keras lagi, bisa dapetin yang kayak punya si Mimin, yang versi baru. Kenapa lebih nabung lagi? Karena memang gapnya agak sedikit jauh ya, sebenarnya agak sedikit jauh. Tapi ya namanya rezeki kan nggak tahu. Kalau misalkan kalian, si abang bekerja keras banget, bisa dapetin itu ya lebih bagus buat dapetin yang all new kan, lumayan. Modelnya hampir sama, soalnya kayaknya nih bocorannya yang 2021 juga beda warna doang mungkin ya, kayak si MT25. Soalnya belum ada desus. Gimana nih motornya, kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya kayak gini ya, kalau kita pribadi yang iyanya, yang jelasnya kita akan beli R25 second. Tapi pastiin dalam kondisi yang bagus. Bang, perkuat lagi bang. Oke, kita perkuat lagi. Gini teman-teman, kalau kalian beli motor baru, yang pertama kalian pasti beli ban. Karena ban dari R25 itu, R15 itu kan pasti kurang bagus ya, dalam artian yang cocingnya gede-gede gini nih, bolongnya, ulirnya. Dan yang kedua, nggak ada suaranya. Dan yang ketiga, kalau baru ting-ting kayak gitu, kalian makainya juga kalau mau langsung diobrak-abrik, sayang-sayang banget. Nah, tapi kalau kalian beli buat kuliah, ini kan motor jalan terus nih. Nah, kenapa kok disaranin R25 second aja? Nah, R25 second ini yang old. Yang pertama, riding positionnya itu enak. Yang kedua, kalau kalian beli second pasti udah ada bonus knalpot atau bonus tail TD dan lain-lain. Yang ketiga, itu 2 silinder yang bener-bener ramah, hemat, irit.
dan nggak capek dan udah tuntas banget deh di R25 itu. Yang old ya, bukan yang baru. Kalau punya Mimin itu perlu diotak-atik dulu atau dimodif dulu baru kelihatan ganteng. Kalau yang lama itu ya seperti yang kita udah pernah review juga, simple kayak gitu aja, udah ganteng banget. Nah jadi gue ulangin lagi, lebih baik yang mana? Menurut gue pribadi tetap R25 second, sensasi 2 silinder itu yang nggak pernah ada di R15 walaupun baru. Kurang lebih kayak gitu. Kalau tampilan ya tetap aja bisa ya kan. Dia otak-atik dikit, udah ganteng. Oke teman-teman Reaksi, itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Semoga bermanfaat. Ya kalau mau nanya-nanya lagi silahkan di kolom komentar. Nanti Mimin bisa jawab-jawab. Tapi kalau mentok kita akan buatkan kontennya untuk kita jawab kayak begini satu persatu. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya.